Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Itu nggak akan kelihatan teman-teman, jadi nggak akan kelihatan, nggak akan ketahuan sampai katakan terjadi sesuatu. Nah ini jadi contoh, misalkan ada kejadian di suatu project, entah itu projectnya gagal struktural gitu kan, ambruk atau segala macam, kemudian ada tim yang menginvestigasi di sana, itu biasanya baru ketahuan kesalahannya di mana, apakah memang dari strukturnya atau dari pokoknya apapun itu akan diselidiki. Nah biasanya yang kasus-kasus seperti itu akan kebongkar. Hai, selamat datang kembali di channel Calon PM dengan saya Thomas. Gimana kabar teman-teman semua di luar sana? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di channel ini kita biasa membahas berbagai hal yang berkaitan dengan dunia konstruksi, khususnya teknik sipil dan arsitek. Buat teman-teman yang tertarik, gak usah ragu, langsung aja subscribe. Admin juga ada Instagram nih di calon_pm. Di sana admin biasa sharing-sharing singkat ya, seputar dunia konstruksi ataupun ya video-video singkat seperti itu. Atau kalau teman-teman ada yang ingin bertanya atau sharing-sharing, silahkan DM aja. Kalau saya ada waktu pasti saya balas. Nah, di sini saya akan bongkar perilaku yang tidak terpuji lah, tidak baik sebenarnya ya. Ya teman-teman jangan pernah lakukan ini. Yang dilakukan oleh kontraktor bisa dilakukan oleh konsultan, juga bisa dilakukan oleh owner, juga bisa. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah, nantinya akan bekerja, ataupun yang sudah bekerja, yang someday teman-teman akan menjadi pimpinan, akan menjadi bos gitu ya, yang mempunyai jabatan dan mempunyai kewenangan untuk melakukan hal ini, tolong teman-teman jangan pernah lakukan. Nah, apa aja keburukan-keburukannya kita bongkar satu persatu ya di video kali ini. Yang pertama adalah mengurangi spek. Jadi saya rasa ini bukan hal baru ya, mungkin teman-teman yang baru dengar ya. Jadi mengurangi spek ini banyak sekali teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan sebuah proyek yang nilainya cukup besar, kemudian item pekerjaannya cukup banyak. Katakan kayak bangun gedung lah, bangun gedung itu kayak bangun rumah tapi dengan skala yang lebih besar. Ya teman-teman tahu lah, kalau bangun rumah itu mulai dari struktur, kemudian ada kolom, ada nanti ada atapnya gitu kan, ada jendela, ada keramik, ada dinding, ada cat, ada plafon dan sebagainya. Itu kalau di gedung banyak banget materialnya. Nah, kalau teman-teman ngurangin spek material satu persatu gitu ya, misalkan grade A atau grade 1, teman-teman turunin kualitasnya, itu dari situ aja teman-teman sudah bisa menghemat uang sebenarnya. Jadi material ini sebenarnya sudah terkunci di spesifikasi sih. Biasanya spesifikasi ini sudah menulis merek tertentu, merek A, merek B, merek C. Nah, kadang mereka juga tulis atau yang setara. Nah, biasanya kontraktor itu ngambil dari situ. Jadi merek yang setara, mereka menganggap merek-merek tertentu yang tidak tercantum di spesifikasi mereka bisa pakai. Nah, ini bahaya. Nah, jadi bagaimana mereka bisa memakai material itu? Ya tentu melalui persetujuan banyak pihak. Nah, yang celakanya pihak-pihak ini tanda kutip juga ingin mengambil keuntungan di situ. Jadi mereka mengapprove gitu ya material ini untuk dipakai. Nah, ketika materialnya sudah dipakai, ya sudah, dari segi kualitas sudah turun. Ketika kita membayar dengan harga mahal, belum tentu materialnya seharga itu. Nah, ini yang bahaya gitu kan. Kalau hanya orang awam, orang tertentu, kalian ngelihat, katakan ngelihat cat aja, ngelihat cat, antara cat yang mahal atau cat yang katakan beda kualitas, kalau orang yang awam itu nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu. Jadi ya akan bisa taunya gimana ya, setelah berjalan dengan waktu ya, berjalan setahun 2 tahun itu akan kelihatan. Contohnya seperti itu menurunkan kualitas material di lapangan. Oke, kemudian yang kedua adalah mengurangi quantity atau jumlah material. Nah, ini bisa. Kenapa bisa? Banyak sekali caranya. Misalkan pekerjaan pondasi pile cap ya, ini sering sekali pile cap, misalkan dari tanah benar-benar tanah gitu kan, kemudian di atasnya harus ada pasir ya misalkan, kemudian harus ada lin konkrit ya, ada LC, kemudian baru nanti teman-teman letakin apa namanya besi seperti itu. Nah, kadang ada yang suka dicuri. Gimana caranya? Pasir ini nggak dikerjain, pasir nggak dipasang, nggak dipakein pasir, kemudian LC juga nggak dipakein LC, mereka hanya gelar plastik, langsung kasih pembesian, katakan kemudian dicor gitu
Karena setelah dicor kan nggak kelihatan siapa yang mau gali-gali di situ ada pasir, nggak ada yang tahu. Nah, kuantitinya kalau cuma sedikit mendingan. Nah, kalau satu proyek dikurangin seperti itu, nah itulah yang bisa ya mungkin secara struktural oke nih, kuat gitu kan, nggak apa-apa lah, nggak masalah gitu kan. Iya bener sih, cuma kadang kita lihat bahwa speknya seperti itu, gambarnya seperti itu, ya sudah kerjakan aja karena ya memang sudah desain seperti itu gitu kan. Nah kemudian apalagi misalkan dinding. Nah dinding kelihatannya hanya dinding, misalkan dinding itu ada pintu gitu. Nah kadang kita suka melebih-lebihkan quantity atau jumlah. Misalkan ada dinding katakan lebar 3 tinggi 4 gitu ya. Ya jadi kan 3 kali 4 12 meter persegi. Cuma ternyata di situ tuh ada pintu. Nah seharusnya luasan itu dikurangin dengan luasan pintu. Pintu misalkan lebar 1 meter kali tinggi 2 meter gitu ya. Itu berarti 2 meter persegi. Ya luas dinding dikurangin dengan luas si pintu. Nah itu adalah kuantiti yang sesungguhnya. Misalkan seperti itu. Tapi kadang kita suka tulis enggak, kita nggak mau kita kurangin. Nah ini bagi orang-orang tertentu mungkin dia bisa kenalin, dia bisa tahu berdasarkan gambar, oh ternyata ini harusnya dikurangin gitu. Cuma kadang gitu ya, ini kadang ada juga yang enggak, mereka ya bermain gitu kan dengan ya berbagai pihak gitu kan, udah pak nggak usah dikurangin, nanti lebihnya kita bisa bagi-bagi dan sebagainya. Itu ada juga seperti itu teman-teman. Jadi kalau kayak gitu siapa yang rugi? Iya, yang rugi adalah yang membayar. Siapa yang membayar? Ya owner. Nah owner ini kan banyak, bisa owner secara owner swasta ya atau owner pemerintah. Nah yang celakanya ownernya pemerintah. Kenapa? Kalau pemerintah berarti dana itu pemerintah dapatkan dari pajak dan sebagainya, yaitu uang rakyat sebenarnya kan. Nah jadi potensi-potensi korupsi itu ya dari situ teman-teman. Jadi itu katakan dari dinding ya. Kemudian dari apalagi banyak sekali melebihkan material atau mengurangi yang harusnya kita pasang jumlahnya 10 dipasangnya hanya 8, itu banyak. Nah jadi antara BQ dengan gambar mana yang kita pakai? Kalau saya dan yang saya tahu itu adalah gambar yang kita pakai. Nah misalkan gini, kuantitinya di gambar dengan BQ itu beda. Di gambar itu 8, di BQ itu 10. Seharusnya yang kita pasang hanya 8 kan memang gitu. Cuma BQ-nya 10. Seharusnya dua ini dikurangin. Ya walaupun tergantung jenis kontraknya ya, karena jenis kontrak itu macam-macam. Ya ini seperti itu. Misalkan ada pekerjaan CCO ya, cross change order atau perubahan kontrak, ya seharusnya dikurangi itu 2. Kenapa? Ya karena kita pasangnya cuma 8, kontraknya 10. Nah, cuma kadang suka sudahlah gitu kan, pura-pura nggak tahu atau gimana supaya ini nggak dikurangin. Nah ini juga bisa yaitu tadi bisa menambahkan atau mengurangi jumlah dari sebuah material itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah markup. Iya, markup. Jadi melebihkan biaya atau melebihkan harga. Nah, jadi markup ini apa ya? Iya, saya rasa banyak sekali yang bermain di sini ya. Di konstruksi swasta kita kadang suka markup. Misalkan kita sudah nego dengan supplier gitu kan, atau dengan subkontraktor, kita beli barang, sebenarnya barang ini 100 juta gitu kan, cuma kadang kita suka ya udahlah pak gitu kan, biar ada fee buat ini segala macam di markup jadi 120 juta ya kan, 20 jutanya masuk ke kantong gitu. Itu ada juga yang seperti itu ya. Jadi ya kalau misalkan proyeknya proyek swasta ya udahlah oke, kita hanya merugikan mungkin pengusaha A gitu ya, mereka dirugikan. Tetapi kalau dalam proyek-proyek pemerintah seperti itu dan markupnya gila-gilaan, yang siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah negara ya. Artinya iya, dikorupsi di situ, kita sebagai warga negara udah bayar pajak segala macam dikorupsi seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang bermain di sana, mulai dari tender gitu kan, proses tender sampai dengan proses pelaksanaan itu melibatkan banyak sekali orang. Nah yang celakanya semua orang itu dari atas sampai bawah ujungnya katakan tidak benar, iya sudah selesai sudah. Jadi itu nggak akan kelihatan teman-teman, jadi nggak akan kelihatan, nggak akan ketahuan sampai katakan terjadi sesuatu. Nah ini jadi contoh, misalkan ada kejadian di suatu proyek, entah itu proyeknya gagal struktural gitu kan, ambruk atau segala macam, kemudian ada tim yang menginvestigasi di sana, itu biasanya baru ketahuan kesalahannya di mana, apakah memang dari strukturnya atau dari pokoknya apapun itu akan diselidiki.
Nah, biasanya yang kasus-kasus seperti itu akan kebongkar. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu dengan ini project kayak lancar-lancar aja, ya nggak akan ketahuan gitu kan. Kenapa? Karena yang bisa tahu itu ya hanya orang-orang yang ahli di bidang itu. Misalkan orang-orang yang terlibat di konstruksi, kemudian orang-orang yang mengerti konstruksi. Nah, dialah yang paham betul bahwa katakan nilai ini tuh seharusnya nggak segini gitu kan. Misalkan kayak kita yang sudah biasa di konstruksi, kita tahu harga material A, material B, material C, ini kita udah tahu, oh kalau lo pakai material kelas ini harganya sekian gitu kan, kalau grade-nya diturunin harganya sekian. Cuma kita kan nggak pernah diekspos ya, jadi publik ini kan nggak pernah tahu secara detail setiap item pekerjaan di setiap proyek konstruksi pemerintah gitu kan. Taunya cuma pembangunan jalan tol atau pembangunan bendungan, pembangunan jembatan menghabiskan biaya sekian miliar atau sekian triliun, udah begitu aja gitu kan. Cuma nggak di breakdown itu tadi, karena banyak sekali yang secara jumlah quantity mungkin ditambahin akan dikurangi. Karena gini teman-teman, kita kan sebagai kontraktor ya, kontraktor kita kan kita sudah punya target, kita pengen punya profit 10%. Misalkan kita sudah targetkan kita pengen punya profit 1 miliar. Cuma karena kita melewati orang-orang ini banyak, otomatis katakan orang pengen punya fee atau minta dikasih sekian persen gitu kan. Nah, target 1 miliar ini katakan tidak tercapai, misalkan hanya 700 juta gitu kan. Nah, si kontraktor biasanya nggak mau rugi. Gua target gue adalah 1M, gue nggak mau cuma dapat 700. Nah, biasanya mereka akan mencari-cari nih gimana caranya gue dapat 300 juta tambahan. Seperti itu. Biasanya mereka ya banyak markup ini, markup itu, ngurangin itu. Nah, itu. Jadi iya, inilah dosanya mereka gitu kan. Biasanya juga pernah ngalamin juga gitu, jujur aja. Cuma dulu gitu kan udah saya tinggalin pelan-pelan gitu. Jadi kan nggak mungkin kita gimana ya, kita menafkahi keluarga dengan hasil korupsi, itu kan nggak baik juga. Kemudian yang keempat adalah menahan atau menunda pembayaran. Nah, pembayaran dari mana? Banyak, dari owner ke Menkon, atau dari Menkon ke Subkon, dari Subkon ke mandor dan sebagainya. Ini banyak sekali. Jadi gini, kalau kita berbicara hanya 1 juta, 2 juta, 50 juta itu kecil teman-teman. Cuma kalau kita sudah bicara miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, itu dalam 1 bulan kita puter aja ya, kalau kita taruh di instrumen yang tepat, entah itu katakan kita main saham, reksadana, atau deposito dan sebagainya, itu bisa menghasilkan profit yang lumayan. Bayangin, katakan kita bisa dapat profit sekian persen atau 1% dari sekian ratus miliar kita tanamkan, itu kan lumayan banget gitu ya kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman sebagai pejabat atau sebagai pimpinan yang berkuasa, yang mempunyai otoritas untuk menandatangani cek gitu kan, memfinalkan itu namanya laporan-laporan atau berita acara progres, ya sudahlah, artinya mereka bekerja, kemudian progresnya sudah sesuai, ya itu dibayarkan gitu. Kenapa? Karena ya mereka harus bayar tagihan material, kemudian tagihan pekerja, tukang, segala bagainya itu kan juga harus digaji gitu ya. Jadi jangan ditahan-tahan seperti itu ya. Jadi kebanyakan yang seperti itu teman-teman, mereka bermain artinya ya mungkin tidak salah ya, dalam artian ya toh juga kan nantinya akan gue bayar seperti itu. Iya memang betul, cuma kan ya kalau memang sudah haknya mereka terima tanggalnya sekian, ya udah bayarin aja gitu, nggak usah ditahan-tahan gitu. Karena ketika ini ditahan kadang suka mempunyai impact atau dampak yang kadang nggak bagus juga. Misalkan dari Menkon bayaran ke Subkon ditahan, otomatis Subkon nggak bisa bayar pekerja. Nah, biasanya pekerja ini kan akan ya namanya nggak digaji, mogok gitu kan, nggak kerja. Nah, otomatis schedule atau progres di lapangan ini bisa terhambat. Nah, ujung-ujungnya juga bisa seperti itu kan, mempengaruhi progres di lapangan, itu kan juga nggak baik gitu. Dan sisi lainnya, namanya orang berkeluarga, punya keluarga yang perlu dinafkahi, ketika nggak terima gaji tepat waktu, ini kan ya kasihan juga gitu kan. Mereka punya banyak tanggungan, punya cicilan, harus bayar ini bayar itu, ketika tidak ada pemasukannya juga ya kasihan seperti itu ya. Jadi saya berharap teman-teman di sini yang suatu saat atau yang sekarang sedang bekerja sebagai kontraktor, konsultan pengawas, ataupun perencana, atau bahkan di owner sekalipun, jangan pernah melakukan keempat hal ini. Kalau teman-teman ingin melakukan katakan keempat hal ini sudah ketahuan ya kan, kartunya udah kebongkar, mungkin berpikir untuk cari cara lain. Saya nggak tahu. Jadi di sini saya tidak
mendiskreditkan seseorang atau oknum tertentu gitu ya. Sepengalaman saya ini nggak bisa terjadi sendiri. Ya, ini nggak bisa terjadi sendiri, biasanya butuh banyak orang, butuh banyak ya pejabat-pejabat yang punya jabatan atau punya otoritas ya, yang mereka bisa melakukan sesuatu. Nah itu biasanya mereka tanda kutip korupsi berjamaah. Nah ini yang berbahaya seperti itu. Nah itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada teman-teman yang ingin komentar, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, klik tombol merah di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan loncengnya. Jadi kalau ada update video dari saya, teman-teman juga harus selalu update. Kemudian jangan lupa untuk like video kali ini kalau teman-teman suka, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam berbagi dan berkarya. God bless.